Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026, tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 19. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, On pe ale Jahoba di batanami, say balua mahami siang tanganak, asa tung manada sa luhut harajaot di tanohon, pabua sa sadahodo di bata ali Jahoba. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini merupakan bagian dari doa Raja Hizkia ketika kerajaan Yehuda menghadapi ancaman besar dari kerajaan Asyur yang dipimpin oleh Sanherib. Yehuda berada dalam posisi terdesak karena kota-kota benteng telah jatuh ke tangan Asyur, dan Yerusalem yang menjadi ibu kota telah dikepung. Dari sudut pandang manusia, tidak ada harapan untuk menang melawan pasukan Asyur yang sangat besar dan berpengalaman. Utusan Raja Sanherib yang bernama Rabsake mengejek Hizkia dan menghina Allah Israel yang mengklaim bahwa tidak ada dewa bangsa lain yang sanggup melawan Asyur. Dalam situasi ini, Hizkia tidak mengandalkan kekuatan militer ataupun diplomasi semata. Ia datang ke bait Allah, membentangkan surat ancaman Sanherib di hadapan Tuhan, lalu memohon pertolongannya melalui doa. Raja Hizkia memohon intervensi Allah. Raja Hizkia bukan hanya memohon pertolongan Tuhan supaya mendapat keselamatan, tetapi juga agar dunia mengenal Tuhan. Raja Hizkia mau menegaskan bahwa Allah Israel bukan sekedar dewa lokal, melainkan satu-satunya Allah yang sejati atas seluruh kerajaan di bumi. Allah menjawab doa Hizkia melalui Nabi Yesaya. Tuhan berjanji bahwa Sanherib tidak akan memasuki Yerusalem. Malaikat Tuhan membinasakan 185.000 tentara Asyur, sehingga Yerusalem luput dari kehancuran. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan berkuasa atas semua kerajaan di dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat menghadapi krisis, doa kita seringkali egois dengan motif agar saya tidak malu. Ayat ini mengajak kita untuk mengubah motif tersebut agar orang-orang di sekitar saya dapat melihat kuasa dan kebaikan-Mu nyata lewat hidup kita. Pada saat ini, berbagai persoalan hidup seringkali membuat orang lebih fokus
pada besarnya masalah. Firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa iman tidak menghilangkan masalah, tetapi memberi keberanian untuk menghadapi masalah bersama Tuhan. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati. Percayalah bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas keadaan yang paling sulit sekalipun. Tujuan hidup orang percaya bukan hanya menerima berkat, tetapi menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup bekerja melampaui segala keterbatasan manusia. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh syukur, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas langit dan bumi. Tidak ada persoalan yang terlalu besar bagimu, dan tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kuasa-Mu. Tuhan, seperti Raja Hizkia yang datang kepadamu di tengah ancaman besar, kami pun datang saat ini, membawa setiap pergumulan hidup kami. Engkau mengetahui segala beban, kekhawatiran, ketakutan, dan tantangan yang kami hadapi. Kami memohon, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih untuk menolong, menguatkan, menyelamatkan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan, hikmat, atau kemampuan kami sendiri, tetapi selalu berharap kepada-Mu. Berikanlah iman yang teguh, sehingga kami tetap percaya kepada penyertaan-Mu, sekalipun keadaan belum berubah. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera, keberanian dan pengharapan. Mampukan kami hidup sebagai saksi Kristus yang setia, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dimanapun kami berada. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom.